Saya properti ini sektor yang tidak akan pernah mati. Ya. Melambat iya. Kenapa? Karena selama manusia masih membutuhkan peradaban, ya selama peradaban itu masih ada, maka properti pasti akan selalu ada. Dan ingat Bung Panangian, rumah itu tidak bisa kita impor. Sekarang saya dengar Anda belakangan ini berbisnis, artinya lebih concern ke bisnis belakangan ini ya, terutama tahun terakhir inilah. Nah, dulunya bagaimana sih cerita Anda jadi berbisnis sebelum jadi politisi ya? Ya, sebenarnya bukan belakangan. Ya. Jadi saya sejak kuliah itu sudah dagang alat kesehatan. Ya. Saya kuliah itu di jembatan, Luar biasa ya. Jalan Jembatan 5, Jalan Perniagaan gitu. Saya masukin ke rumah sakit, ke klinik-klinik begitu. Kumpul duit agak banyak, di tahun 99 itu saya mulai masuk ke bisnis pertambangan. Ya. Saya menambang batu bara di Batu Licin, waktu itu masih masuk Kabupaten Kota Baru. Sekarang sudah Kabupaten Tanah Bumbu. 3 tahun bangkrut kita. Baru switch ke properti. Nah, sampai hari ini ya seperti yang analisis Bung Panangian, saya masih sebagai property developer, tapi di tanah kelahiran saya di Jogja. Dan sebagian ada di Jakarta ya, sedikit-sedikit lah untuk sekedar hobi. Kemudian setelah itu saya bikin pabrik rokok pada waktu itu bersama dengan Sampurna sebagai mitra produksi sigaret. Sampai sekarang masih ada itu? Masih berjalan. Masih berjalan ya. Tetapi sudah saya lepas kepemilikan saya karena kemudian tahun 2020 saya bikin sekolah di Jogja. Global Islamic School ya. Dan itu bahagian dari pengabdian lah. Karena itu passion ya. Legacy. Legacy yang memang ingin kita wariskan supaya. Itu tahun 2020 ya? Baru tahun ajaran 2020. Ya, jadi waktu Anda lepas tahun ajaran ketiga ini. Oh ya, jadi waktu baru Anda lepas itu dari DPR, ya itulah masuknya ke situ ya, modalnya. Betul. Nah, kemudian bisnis apa lagi yang lain? Ada pabrik kayu lapis di Jawa Tengah juga. Tahun berapa itu? Itu tahun 2011. Jadi setelah 2007 bikin pabrik rokok, 2011 saya bikin pabrik kayu lapis. Setelah itu full sebagai politisi, sekjen, kemudian ketua umum. Itu saya praktis bisnis saya dijalankan oleh para profesional dan tidak ada pengembangan baru. Nah, setelah tahun 2020 baru kemudian saya membuka beberapa usaha baru. Apa lagi itu? Ada consumer banking, bekerja sama dengan bank-bank digital, saya sebagai vendornya. Apa jasa consumer banking yang disuplai sama Mas Romi? Saya melakukan open account acquisition, jadi membukakan rekening baru untuk bank-bank digital ini. Karena mereka kan nggak punya kantor cabang. Iya, betul. Jadi pertumbuhan nasabah mereka lambat. Karena itu mereka membutuhkan vendor untuk mengembangkan itu dan kami lakukan, alhamdulillah. Sudah 100 cabang lebih hari ini di seluruh Indonesia. Dan itu bagi saya cukup membanggakan ya karena kita sama-sama melakukan inklusivitas perbankan. Karena kan tingkat inklusivitas perbankan kita kan belum maksimal. Itu yang kita ingin agar seluruh rakyat di Indonesia ini memiliki akses kepada perbankan formal. Kan selama ini mereka tidak tersentuh. Dan dengan salah satu cara kita untuk melakukan open acquisition ini masuk ke desa-desa, mereka jadi familiar. Jadi bayangkan Bung Panangian sekarang itu nenek-nenek, kakek-kakek itu bermain hanya dengan handphone mereka ini. Mereka bisa buka, transfer dan lain sebagainya. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itu akan menjadi tren. Itu akan ke depan. Itu dipastikan. Jadi bank-bank konvensional akan berubah bentuk semua jadi bank digital nanti. Akan dominan dia. Mitra kami juga sebenarnya bank konven. Tetapi mereka kemudian melihat, kok ternyata bank digital ini lebih agresif, murni digital ya. Mereka tidak mau ketinggalan. Jadi akhirnya juga ada beberapa yang kami menjadi vendornya. Luar biasa ya. Jadi itu bisnis baru itu, benar-benar model ya, bisnis model baru itu. Kita kemarin, saya juga bersama dengan beberapa teman membangun pabrik baja di Jawa Barat. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Ya sebenarnya sudah agak lama, tetapi karena kena COVID, bangunnya agak lama, modal agak sendat-sendat sedikit lah gitu. Jadi baru beroperasi bulan November 2020. Jadi hampir sama dong dengan apa tadi bank itu hampir bareng ya. Hampir bareng. Dan sama dengan Global Islamic bareng dengan Global Islamic School, tetapi yang consumer banking itu baru 1 tahun terakhir. Artinya 2020 lah Anda mulai naik lagi ya. Terus apa lagi bisnis yang lain terakhir?
Bahkan saya bikin peternakan ayam. Tahun 2021? Tahun 21 ya. Tahun 21 saya bikin peternakan ayam karena COVID waktu itu. Iya, iya. Saya ada di Jogja cukup lama Iya, ya, karena sekolah masih online. Jadi anak saya yang sekolah di Jakarta saya ajak untuk pindah ke Jogja barang 1,5 tahun. Saya ini orang yang nggak bisa diam Ya? dan nggak bisa meletakkan telur di satu keranjang yang sama. Jadi saya coba, karena saya punya peruntungan di bisnis yang dimentorin perusahaan besar. Nah, saya bermitra dengan salah satu integrator ayam juga untuk coba deh kita pelajari bisnis ini, sepertinya menarik karena yang namanya bisnis makanan kan nggak pernah Habis. sepanjang peradaban ada, dia pasti ada. Iya, iya, iya. Dan Anda ikut jadi supplier ke kemitraan ke Japfa Confit. Oh, itu kan perusahaan besar itu. Iya. Perusahaan yang sudah IPO itu. Itu karena belajar dari sebelumnya saya juga menjadi pemasok ke Sampurna. Karena semua rokok lintingan Sampurna itu nggak ada yang dibikin sendiri. Semuanya itu dilakukan oleh mitra produksi sigaret. Iya, jadi B2B bisnis ya. B2B. Dan itu akan kuat, lebih kuat biasanya ya. Nah, kemudian saya dengar tadi Anda bicara tentang bisnis properti ya. Ya. Memang dari semua bisnis yang agak stabil di Indonesia sejak merdeka lah sampai hari ini, memang bisnis properti ya. Ya, karena Tuhan tidak menciptakan tanah lagi. Nah, itu satu. Kedua, kecepatan harga meninggalkan daya beli. Saya, Bung Panangian, di tahun 2007, saya di samping buka developer di Jogja, saya juga masih partikelir. Saya beli lahan yang barang cuma 2.000, saya bikin townhouse gitu ya. Itu saya mulai di Condet sendiri, kenapa saya tinggal di situ, kemudian di Tebet, saya main di BSD sampai hari ini. Itu ada yang harga itu naik 30% dalam 1 tahun. Oh iya, betul. Iya, iya. Ada yang naik sampai meskipun hari ini sudah tidak lagi. Hari ini paling 5-10%. Ya, tetapi waktu itu terjadi. Memang. Dan dengan sistem yang dimiliki BSD pada waktu itu, pegang properti itu seperti pegang deposito. Jadi kita bisa cairkan kapan saja. Jadi ketika let's say ada kafling, saya belinya spesialis kafling, saya bangun, jual. Tentu dengan harga yang lebih murah bangunnya daripada BSD, tapi kualitas lebih bagus begitu. Karena kan mereka disubkon kan, kalau kita kan kita bangun sendiri. Gitu. Nah, itu saya katakanlah beli kafling 1 miliar. Saya baru panjer 100 juta, itu bisa seminggu kemudian ada yang nawar 1,1 miliar. Jadi dengan modal 100 juta dapat 100 juta memang lagi. Memang 100%. 100%. Itu saya alami berkali-kali, bukan hanya 1 kali. Tetapi memang luxury itu sudah tidak ada lagi hari ini. Ya, karena ekonomi. Betul. Ya, betul. Properti memang cyclical. Jadi menurut perkiraan saya setelah COVID, memang efeknya ada. Nanti properti akan naik lagi kan. Tapi artinya kesempatan itu akan terulang. Kalau menurut kawan-kawan di Ray yang pada pengalaman berpuluh tahun, siklus naik turunnya properti ini 8 tahun. Saya nggak tahu benar atau tidak. Ya, kalau normal. Ya, kalau normal gitu. Cuman ini 8 tahun yang seharusnya itu sudah kelewat beberapa tahun. Ini 12 tahun ini jadinya. Ya, 12 tahun. Karena waktu booming pertama itu kan dulu 2005, ya kan? Kemudian booming lagi 2013, jadi 8 tahun ya. Nah, harusnya kalau 8 tahun, 2021 kan harusnya booming. Karena sekarang udah lewat, karena ada COVID. Betul. Nah, tapi just a matter of time, seperti Anda bilang, 2026 nanti akan booming lagi. Jadi artinya masa-masa itu akan dicapai. Dan menurut saya lebih bagus begitu, karena apa? Jangan seperti terjadi di Amerika sama Jepang. Harga tanah bisa turun 50-60% yang merusak sistem perbankan kan. Betul. Nah, di Indonesia kan enggak. Jadi lebih baik melambat daripada jatuh. Ya, betul, jatuh terampas gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat Indonesia menjadi prospek ya, masih sangat kuat prospeknya. Nah, saya lihat belakangan ini setelah Anda menunjukkan bahwa tahun 2020 Anda mulai ekspansi ke bisnis dan ada kemungkinan kan bisnis-bisnis yang akan Anda lakukan nanti akan bisa tambah lagi mungkin dengan teman. Nah, bisa dikatakan apa yang Anda lakukan 5 tahun akan datang kalau begitu? Artinya lebih banyak ke politik atau ke bisnis? Kasihlah saya napas 5 tahun untuk menata bisnis dulu. Oh gitu ya? Nah, kalau kemudian nanti kembali, ya insya Allah bisnis sudah lebih tertata. Ya, karena kan ini era ekspansi, betul. Tapi sekaligus konsolidasi. Di mana kita melihat setelah kita ekspansi, kan tentu ada batasnya. Mana yang ternyata prospeknya bagus, mana yang ternyata netral, tidak terlalu tinggi, mana yang ternyata negatif gitu. Betul. Itu ekspansi sekaligus konsolidasi. Tapi artinya Anda tidak akan pernah meninggalkan politik ya? Tidak, karena politik itu hobi. Hobi ya. Yang kedua memang inherited, keturunan. Kami dari keluarga politik. Jadi yang anggota DPR RI itu bukan hanya saya.
Kakak saya 2 orang perempuan itu juga anggota DPR RI sebelum saya, 1 periode dan 2 periode sebelum saya. Almarhumah ibunda saya itu mulai DPR provinsi sampai RI itu 25 tahun di situ. Waduh. Ayahanda juga sama. Kemudian kakek juga sama. Kakek buyut pun pendiri Partai Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa ya. Begitu. Jadi memang darah Anda keturunan politik ya? Iya. Jadi kalau mau ditanya belajar politik dari siapa, ya sejak lahir udah belajar politik. Jadi ketika saya dari rumah lulus kuliah, saya masuk ke bisnis itu sebenarnya mau lari dari politik. Saya mengatakan ke almarhumah ibunda saya nggak mau di politik, bosen tiap hari bahas politik mulu. Gitu. Tapi ternyata air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Balik lagi ke politik gitu. Dan dengan lancarnya Anda tadi menjelaskan dinamika politik, saya sangat yakin Anda sangat berperanan di sini. Nah, jadi gitu ya. Dan 5 tahun yang akan datang, Anda akan berbisnis, mengembangkan bisnis dulu, tapi ada suatu orientasi tertentu dalam bisnis properti atau pengembangan bisnis properti dengan kan tadi Anda bilang udah turun sedikit, nggak sampai dengan apa yang pernah kita capai, sekarang udah enggak. Tapi apakah Anda menurut saya properti ini sektor yang tidak akan pernah mati. Melambat iya. Kenapa? Karena selama manusia masih membutuhkan peradaban, ya selama peradaban itu masih ada, maka properti pasti akan selalu ada. Dan ingat Bung Panangian, rumah itu tidak bisa kita impor. Kalau produk-produk pertanian masih bisa kita impor. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak ciptakan tanah lagi. Itulah kenapa tanah akan semakin langka dan bisnis properti akan tetap ada. Jadi Anda akan tetap melanjutkan yang sudah ada? Pasti. Ya, tapi Anda lebih tertarik di mana? Di Jogja kan? Karena yang Jogja yang kebanyakan yang klaster-klaster daripada di Jakarta. Ya, tergantung jenis bisnisnya. Jadi misalnya tadi saya katakan saya membuat pabrik baja, jadi saya bikin steel joint plate. Itu kliennya B2B dan semua adalah pabrik-pabrik precast. Pabrik precast ada di sekitar pabrik saya di Purwakarta. Jadi nggak mungkin saya kemudian dari Jogja. Kemudian kayu lapis, memang di Jawa Tengah itu Sengon banyak sekali pasokannya di sana. Jadi ya saya bikinnya di sana. Jadi ya kita mengikuti kemana Allah memberikan rezeki untuk kita. Baik, tapi kalau properti? Kalau properti saya memang nyaman dengan di Jogja karena menurut saya di sana pemain-pemain besar belum terlalu banyak masuk betul. Dan tanah pun sulit didapat di sana yang besar-besar. Betul. Jadi kalaupun ada pemain besar mau cari tanah besar nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar localized tuh marketnya. Betul, localized. Itulah kenapa nyaman di sana. Gitu. Jadi terhindar dari persaingan yang ini ya. Kita UKM aja lah. Bukan usaha kecil melulu. Usaha kecil dan menengah gitu. Tidak perlu besar-besar tapi ada gitu. Iya dong, eksistensi penting kalau di bisnis properti itu. Betul. Kemudian kan properti kan ada 2, di-develop dari tanah menjadi cluster. Tapi juga ada yang dibikin sebagai penyewaan kan ada juga kan? Ada. Hanya memang lebih kalau kita bicara business maintenance itu memang lebih perlu keuletan, ketekunan, ketelitian dan pengontrolan kebocoran itu yang lebih sulit gitu. Nah, kembali ke pengontrolan kebocoran, berarti Anda memiliki suatu kalau saya bilang ya, talent untuk mengelola orang loh. Karena kan Anda kan sangat mobile kadang-kadang, apalagi politisi kan, pergi ke sana, pergi kemana. Nah, gimana cara Anda untuk mengelola katakanlah pengontrolan terhadap eksistensi bisnis itu? Pertama laporan keuangan pasti ya, karena kebocoran utama itu kan di keuangan. Secara rutin saya meminta laporan bulanan dari semua unit usaha yang ada. Berapa unit sekarang? Mungkin 10 sampai 15. 15, wah gila ya. Jadi setiap hari saya mengadakan Zoom dengan pimpinan-pimpinan berubah-ubah tentu yang hari ini yang hari ini apa begitu. Dan tidak bisa dibuat sebuah rutinitas, tapi pasti ada. Artinya tidak kemudian misalnya dulu di salah satu perusahaan besar saya punya tradisi Monday morning meeting. Nggak bisa, kadang-kadang kita Monday morning manggung di TV. Iya, betul. Gitu. Jadi, mereka yang menyesuaikan diri dengan saya. Gitu. Jadi ini yang saya lakukan sampai hari ini, dimanapun bahkan di luar negeri. Ya, tapi remote dari seorang owner terhadap profesional kan, profesional lah katakan. Itu kan soal kepercayaan ya. Bagaimana Anda bisa mempertahankan kepercayaan terhadap orang-orang itu? Failure is not my option. Jadi nggak boleh ada kegagalan mereka untuk membangun kepercayaan kepada saya. Saya
cukup keras soal itu. Ada satu kali saja saya disalahi urusan kepercayaan, saya langsung berhentikan dia. Bahwa itu terjadi, ya siapa yang tidak di dalam hidup ini kan selalu ada begitu. Tetapi dari kepercayaan itulah saya kemudian belajar ketika mereka memang betul-betul bisa dipercaya, saya akan memberikan reward jauh lebih besar daripada yang dia seharusnya terima. Begitu. Ya, nah sekarang saya mau sedikit bicara soal pribadi ya. Lahir di Jogja ya? Di Jogja. Masuk politik umur? Masuk politik kalau resmi pertama kali departemen di DPP P3 2002. Berarti umur? Berarti umur 21 tahun yang lalu. 20 enggak, 24 ya, berarti 28. Wah, yes, luar biasa ya. 28. Ya, kemudian wakil sekjen 2007, sekjen 2011, ketua umum 2014. Pada usia 39 tahun. Oh, Anda termasuk termuda waktu itu ya? Pada zaman itu ya? Alhamdulillah. Karena semua orang senior pada zaman itu politik ya. Ya itu Allah yang. Ya. Kemudian setelah itu Anda sudah berkarir berapa tahun di politik sekarang dihitung? Dari 2002 ya berarti sudah 21 tahun. Ya. Berada di politik hari ini, dan dari awal saya mengatakan bahwa politik itu perjuangan. Ya. Jadi ini adalah perjuangan untuk mewujudkan keyakinan kita akan sebuah nilai di dalam mengelola negara. Ya. Sehingga memang saya menghormati jika ada kawan-kawan yang berpindah-pindah partai. Tetapi bagi saya, ketika kita memilih sebuah partai politik, kita memilih nilai-nilai yang ada di dalam partai politik itu untuk kita perjuangkan. Jadi saya jujur, meskipun menghormati, tetapi itu kebebasan mereka. Tetapi saya lebih menghargai kawan-kawan yang tetap setia kepada partai yang dia ikuti. Entah dia dijadikan atau ditugasi oleh partai menjadi pejabat publik atau tidak begitu. Oh, jadi itu yang Anda perjuangkan ya? Nah, sebenarnya apa khasnya P3 itu dibandingkan dengan yang lain misalnya sebagai partai Islam? Ketika kita berbicara P3, maka dia sedang berbicara tentang melindungi kepentingan umat Islam menjalankan syariat yang diyakininya melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Republik ini. Dari pemerintah. Contoh kemudian kita menginisiasi di zaman Orde Baru pada waktu itu undang-undang perkawinan yang melarang pernikahan berbeda agama, karena Islam memang melarang pernikahan berbeda agama. Kemudian kita menginisiasi peraturan tentang miras, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang yang terakhir pendidikan Islam. Kemudian kita berbicara tentang bank syariah ketika pertama kali Bank Muamalat didirikan tahun 92, motornya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Artinya kita kurang lebih sekitar 28 undang-undang sejak P3 berdiri ini yang sudah kita inisiasi, yang sudah kita golkan, dan murni karya Partai Persatuan Pembangunan, dan itulah sumbangan kita terhadap umat Islam di Indonesia. Oh, luar biasa. Begitu. Walaupun secara elektoral tidak terlalu besar, tapi signifikan terhadap kontribusinya mewakili umat Islam ya di Indonesia ya. Betul. Nah, kemudian berapa anak? Putra putri? Satu, tunggal. Cuma satu ya? Satu. Nah, sekarang usia? Usia 16 tahun, kelas 2 SMA. Naik kelas 2 SMA. Ya, berarti Anda agak terlambat dulu merit. Meritnya nggak terlambat. Oh enggak ya, datangnya ya, dikasih Allah begitu ya. Nah, sekarang jadi di mana dia? Tinggal di? Baru mau melanjutkan pendidikan SMA ke Amerika Serikat. Oh, loh kenapa di Amerika Serikat SMA-nya? Karena dia ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan hasil pencarian kita, best boarding school, dia mau boarding school ini, ada di Amerika Serikat. Di sekolahnya George Bush Junior, George Bush Senior, sekolahnya Morse, dia udah 245 tahun sekolahnya, sekolah tertua di Amerika Serikat. Berarti visi anak Anda sebagai seorang manusia yang unggul sangat luar biasa itu. Karena usianya masih gitu kan? Ya, saya selalu menekankan dari kecil, kamu boleh jadi apapun. Karena alhamdulillah ayah diberikan Allah jalan kemanapun, bisnis bisa, politik bisa, apapun gitu ya. Pendidikan kita hari ini juga menggeluti itu. Kamu boleh jadi apapun, tetapi yang paling penting adalah kamu menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk umat manusia. Dia pernah tanya kepada saya, apa ya yang paling bermanfaat? Ekonom. Loh, kok ekonom? Bukan engineer, bukan dokter, dia bilang gitu. Enggak, karena kalau kamu jadi ekonom, kamu menjadi ekonom hebat. Lihat itu, madhab ekonom-ekonom hebat diikuti oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia. Lihat Keynes,
Ya kan, lihat Adam Smith, bahkan Karl Marx, gitu ya. Jadi ekonom-ekonom yang kemudian mazhabnya diikuti di seluruh dunia, itu akan menjadi jariah yang tidak berkesudahan di dalam Islam. Jadi nanti dia akan ambil jurusan itu? Dia semangat sekali untuk mengambil itu. Luar biasa ya. Nah kalau ibu aktif juga di bisnis? Istri saya dokter. Oh dokter ya? Dokter, tetapi karena kita termasuk yang sulit punya anak pada waktu itu, saya minta dia untuk tidak berdinas sebagai dokter lagi. Sehingga menjadi ibu rumah tangga sambil mengurus salah satu bisnis kami. Kebetulan ada bisnis percetakan kecil-kecilan. Oh, di Jogja? Di sini. Oh, di sini ya? Oh, di ini ya? Ya, oke. Jadi saya sudah sudah kehabisan pertanyaan. Tapi sangat menarik karena saya dulu kan juga insinyur ya dari UNS ya. Tadinya sih pengen masuk ITB tapi nggak masuk. Saya udah ikut Ski Mulyono dulu ya. Wah itu sangat luar biasa itu Ski Mulyono. Dan dia bilang kamu bisa masuk ITB ini karena jet skornya 1,1. Ikut nggak masuk Pak. Akhirnya dari situ langsung ke Solo. Oh di situ banyak orang nginap di depan. Skalu. Banyak orang nginap di situ. Udah akhirnya masuk saya di UNS. Nggak apa-apa. Mungkin kalau masuk ITB malah nggak di sini. Dan memang yang menarik betul. Saya diundang ITB untuk memberikan sebuah ceramah tentang properti. Karena ada beberapa dokter dari ITB mengambil dokter di London dan Amerika. Saya yang membimbing. Jadi saya juga ya termasuk bangga lah ya, karena dipanggil di sana ya. Karena kampus yang saya paling kagumi, tapi saya nggak bisa masuk ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, pertanyaan saya terakhir. Jadi apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan? Saya kira saya tetap akan melakukan pembenahan, artinya ekspansi dan konsolidasi bisnis plus tetap mengawal politik kita. Supaya tetap menuju arah yang menjadikan Indonesia ini unggul di antara bangsa-bangsa negara di dunia. Kenapa? Penduduk kita itu nomor 4 di dunia, tetapi ekonomi kita nomor 16. Artinya seharusnya kita itu ekonomi nomor 4 di dunia. Tapi kenapa kita masih nomor 16? Artinya kita tumbuh di bawah potensi kita. Nah, untuk itu kita butuh pemimpin yang mampu untuk menghadirkan pertumbuhan itu, artinya membawa Indonesia ini unggul di satu sisi dan sejahtera di level rakyat paling bawah. Pada waktu yang bonus demografi sampai tahun 2038 itu adalah our golden momentum, yang window opportunity-nya sangat sebentar. Hanya 15 sampai 18 tahun lagi. Jadi ini kita tidak boleh salah memilih pemimpin. Nah, fungsi saya tentu. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Jokowi kan? Nggak boleh salah memilih pemimpin. Artinya rakyat boleh salah. Saya, Bung Panangian, mungkin yang lain boleh salah. Tapi kita menginginkan pemimpin yang paling sedikit salahnya. Kalau tidak salah, tidak mungkin. Karena setiap orang itu tempat orang salah dan lupa. Ya, jadi optimisme Anda sama saya sama bahwa Indonesia ini akan menjadi negara besar dan momentumnya ketemu sekarang. Kalau kita lihat beberapa puluh tahun lalu sampai sekarang, dari 25 tahun lalu lah kesadaran untuk membuat Indonesia lebih tinggi itu di antara elit itu tuh ada. Kan kesadaran itu penting ya. Sebagai awal modal ya. Nah, masalahnya memang bagaimana nanti atau beginilah. Siapa yang akan Tuhan berikan kesempatan menjadi pemimpin. Kan itu juga yang siapapun itu harus membangun etos rakyat kita. Karena Korea dan Jepang itu termasuk dua negara yang sangat saya kagumi, terutama Jepang. Mereka tidak punya sumber daya alam apapun. Mereka hanya punya ini dan punya ini. Gitu. Jadi mereka punya etos yang luar biasa. Bayangkan saya pernah pergi ke Jepang menanyakan kepada operator kereta Shinkansen itu, kereta cepat, dalam 1 tahun tingkat keterlambatan total masuk dan keluar Tokyo dari kereta Shinkansen itu hanya 9 menit. Total seluruh trayek 1 tahun 365 hari. Yang itu artinya kalau di Indonesia mungkin 9 menit itu 1 hari 1 trayek. Jadi bisa bayangkan punctuality mereka, artinya tingkat komitmen mereka terhadap ketepatan itu sedemikian rupa. Tidak heran kalau kemudian kita mulai dari bangun sampai tidur lagi, produk-produk Jepang ada di sekitar kita. Karena memang mereka bekerja sangat keras mewujudkan itu. Nah kita, bangsa kita, etosnya harus ke arah sana. Bahwa hidup hanya sekali dan yang sekali itu harus berarti. Ya, jadi saya sama dengan Anda optimis tentang masa depan Indonesia. Ya, saya kira gitu dulu. Terima kasih atas Bung Panangian. Anda mau pergi ke luar negeri.